Kisah ini berawal dari ada seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah kos-kosan karena dia sedang ingin menyelesaikan studinya. Kebetulan kali ini tuh lagi libur panjang, jadi dia berpikir untuk pulang ke rumahnya dan berkumpul bersama keluarga. Pas lagi tidur siang, dia kebangun karena mendengar suara gelas pecah dan diikuti dengan suara kucing. Setelah menyalakan radio, dia langsung pergi ke dapur dan membereskan gelas yang pecah itu. Ketika dia lagi beresin pecahan gelas di dapur, temannya datang untuk berpamitan. Temannya juga mau pulang ke rumah orang tuanya mumpung kuliahnya libur panjang. Temannya ini juga meminta sebungkus tape miliknya yang ada di piring. Setelah temannya pergi, akhirnya dia hanya sendirian tinggal di kosan ini. Lalu dia menelpon ayahnya, dia bilang pengen pulang sore ini juga. Tapi ayahnya bilang kalau bisa tunggu besok pagi aja karena sekarang udah menjelang malam. Tapi karena dia juga tinggal sendirian di kosan, dia tetap maksain untuk pulang sore ini. Mahasiswi ini pun bersiap-siap dan menyalakan motornya lalu melakukan perjalanan untuk pulang. Baru setengah perjalanan, hari udah keburu gelap. Awalnya tidak ada yang aneh, perjalanannya lancar. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah hutan. Disinilah banyak hal aneh terjadi. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang melambaikan tangannya. Dia merasa nggak asing dengan perempuan itu. Lalu dia melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia melihat ada sebuah motor mogok di pinggir jalan. Dia pun berniat untuk mendekati motor tersebut. Di dekat motor itu juga ada seorang perempuan. Entah sedang menangis atau pingsan. Mahasiswi ini pun mencoba untuk mendekatinya. Mbak, Dia sangat kaget dan ketakutan. Ternyata mbak-mbak itu wajahnya sama dengan dirinya sendiri. Dia pun lari terbirit-birit langsung menuju motornya lalu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba motornya oleng ke kanan ke kiri gak jelas karena dia merasa pusing. Dia pun mematikan motornya dan jatuh pingsan. Entah berapa lama dia pingsan namun hari masih gelap. Tiba-tiba ada wanita yang mendekatinya dan memanggil. Namun anehnya wanita itu malah ketakutan ketika melihat dirinya. Sepertinya dia belum terlalu sadar setelah pingsan. Dia pun berusaha untuk mengumpulkan segenap tenaganya untuk melanjutkan perjalanan. Namun motornya malah mogok gak mau nyala sama sekali. Jadi mahasiswi ini memilih untuk jalan kaki keluar dari hutan. Dia mencoba untuk mencari pertolongan kepada orang yang lewat di jalanan itu. Ada sebuah motor yang lewat, tapi motor itu cuek aja dan gak peduli sama sekali. Entah apa yang terjadi sebenarnya di malam itu, namun ternyata pemotor itu wajahnya juga sangat mirip dengan dirinya. Karena tidak mendapatkan pertolongan, dia berusaha untuk berlari, tapi kali ini dia benar-benar kelelahan. Sampai akhirnya sudah pagi. Setelah berputar-putar dengan kejadian di malam itu, akhirnya ada seorang pria yang lewat di hutan tersebut. Untungnya pria ini berbaik hati mau mengantarkan mahasiswi ini untuk kembali ke kosan. Dan entah bagaimana caranya motornya juga sudah terparkir di depan kosan. Karena sudah kelelahan, dia langsung masuk ke dalam. Ketika dia memasuki dapur, dia melihat ada tape yang masih utuh di piring. Padahal harusnya tape ini sudah diminta oleh temannya kemarin. Lalu dia segera mengambil gelas dan mengambil air putih. Namun tiba-tiba gelasnya jatuh karena dikagetkan oleh datangnya seekor kucing. Kemudian dia menuju kamar, namun betapa terkejutnya. Dia melihat dirinya sendiri sedang terbaring di kasur. Jelas saja dia sangat ketakutan. Dia melihat perempuan yang mirip dengan dirinya itu melakukan hal yang sama. Bangun tidur, menyalakan radio lalu menuju dapur. Bahkan dia juga melihat adegan ketika temannya datang untuk berpamitan dan meminta sebungkus tape. Ketika dia mengintip ke kamar,
Dia melihat perempuan itu sedang menelpon ayahnya, sama persis dengan apa yang dia lakukan kemarin. Di sini dia berharap agar perempuan itu tidak pulang sore ini juga, karena dia tahu kejadian ini akan terus berulang dan tidak ada ujungnya. Akhirnya perempuan ini menuruti apa kata ayahnya dan memilih pulang besok pagi saja. Namun anehnya di akhir film terdengar suara tertawa seram. Apakah memang ini tujuannya? Agar mahasiswi ini tetap tinggal sendiri di kosan. Bagaimana menurut kalian?